Perang Padri. Tugas video pembelajaran kelompok 5. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dengan masalah agama sebelum merubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Selanjutnya adalah latar belakang Perang Padri. Perang Padri dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Renceh sangat tertarik lalu ikut mendukung keinginan ketiga orang haji tersebut bersama dengan ulama lain di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan kemudian meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Seiring itu, beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak. Puncaknya pada tahun 1815, kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung dan pecahlah peperangan di Koto Tangah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Dari catatan Raffles yang pernah mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Kebiasaan yang dimaksud seperti perjudian, penyambungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau, sirih, dan juga aspek hukum alam, masyarakat mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Tidak adanya kesepakatan dari kaum adat yang padahal telah memeluk Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut memicu kemarahan kaum Padri sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803. Hingga tahun 1833, perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama Minang dan Mandaling. Dalam peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh yang di Pertuan Pagaruyung waktu itu Sultan Arifin Muningsih. Kaum adat yang mulai terdesak meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Namun keterlibatan Belanda ini justru memperumit keadaan, sehingga sejak tahun 1833 kaum adat berbalik melawan Belanda dan bergabung bersama kaum Padri, walaupun pada akhirnya peperangan ini dapat dimenangkan Belanda. Perang Padri termasuk peperangan dengan rentang waktu yang cukup panjang, mengurus harta dan mengorbankan jiwa raga. Perang ini selain meruntuhkan kekuasaan kerajaan Pagaruyung, juga berdampak merosotnya perekonomian masyarakat sekitarnya dan memunculkan perpindahan masyarakat dari kawasan konflik. Selanjutnya ada tokoh yang paling terkenal pada saat Perang Padri, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Luhak Agam, Pagaruyung pada tanggal 1 Januari 1772 dengan nama Muhammad Syahab. Dia selanjutnya dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Syekh Muhammad Said Bonjol atau Inyik Bonjol. Fase-fase Perang Padri hingga akhir perang.
Pertama ditandai dengan penyerangan pos-pos patroli Belanda. Dalam fase ini, Padri dipimpin oleh Tuanku Nanrence dan Tuan Pasama. Kaum Padri menang telak melawan kaum adat dan menguasai Sungai Pua, Tuguang Sigandang, Tanjung Alam, dan Bonio. Perang ini membuat Belanda kewalahan dan berupaya menempuh jalan damai dan melakukan gencatan senjata. Tetapi pada saat damai, Belanda terus-menerus menguasai wilayah yang telah dikuasai. Akibatnya, Belanda membatalkan perjanjian damai tersebut dan di bawah pimpinan Imam Bonjol melakukan perlawanan terhadap Belanda. Fase kedua. Fase ini terjadi bersamaan dengan Perang Diponegoro yang membuat Belanda kewalahan dan memanggil pasukannya yang ada di berbagai wilayah untuk membantu memerangi Diponegoro. Oleh karena itu, Kolonel Destruct mengajak perundingan damai, tetapi perundingan itu ditolak mentah-mentah oleh kaum Padri. Belanda mengutus Sulaiman Al-Jufri untuk meminta Tuanku Imam Bonjol untuk bersedia berdamai. Pada tanggal 15 November 1825, kaum Padri dan Belanda menandatangani perjanjian Padang. Namun, Tuanku Imam Bonjol tidak bersedia berdamai dengan Belanda. Masa damai ini dimanfaatkan oleh kaum Padri untuk menghimpun kekuatan. Kaum Padri juga melakukan perlawanan terhadap kaum adat dan memukul mundur pasukan Belanda yang menjaganya. Setelah berhasil memenangi Perang Diponegoro oleh Belanda yang menggunakan strategi benteng stelsel, Belanda juga menggunakannya untuk mempersempit ruang gerak kaum Padri. Melalui strategi ini, Belanda dapat melemahkan kekuatan kaum Padri. Bahkan, beberapa pemimpin kaum Padri menyerah yang mengakibatkan Tuanku Imam Bonjol turun tangan memimpin peperangan. Pada fase ini, kaum Padri mendapatkan dukungan dari kaum adat yang merasa dirugikan oleh Belanda. Kaum Padri dan kaum adat melakukan gerilya yang berusaha menguasai wilayahnya. Belanda memanggil pasukannya yang ada di Jawa yang telah memenangkan Perang Diponegoro. Bantuan dari Jawa menyebabkan kaum Padri dan kaum adat semakin terdesak. Selanjutnya, Belanda mengepung benteng Bonjol yang menjadi pusat kekuatan kaum Padri. Setelah pertempuran yang sengit terjadi, akhirnya Belanda berhasil merebut benteng Bonjol. Akan tetapi, Imam Bonjol dan pejuang lainnya meloloskan diri. Untuk menangkap Imam Bonjol, Presiden Prancis menyerukan perundingan kepada Imam Bonjol dan Imam Bonjol ditangkap di Palupuah dan diasingkan ke Manado. Penangkapan Imam Bonjol mengakibatkan runtuhnya perlawanan dari kaum Padri. Dampak Perang Padri yang berlangsung selama sekitar 20 tahun. Pertama, perang itu dari 1803 sampai 1821 praktis memakan korban dari sesama kaum Padri dan kaum adat, yaitu orang Minangkabau dan Batak Mandailing. Dampak yang langsung dirasakan setelah Perang Padri adalah jatuhnya Kerajaan Paguruyan atau wilayah Sumatera Barat ke tangan kolonial Belanda. Selain itu, Tuanku Imam Bonjol yang tak sudi untuk menyerah kepada Belanda harus ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Dalam pengasingan tersebut, Tuanku Imam Bonjol sempat dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lotak, Minahasa, dekat Manado, dan meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Namun dampak Perang Padri bagi penduduk setempat pada akhirnya adalah lahirnya persatuan para pemimpin tradisional dan agama. Simpulan Perang Padri. Dari awal, masyarakat Sumatera Barat memang sudah mempunyai kecenderungan yang berbeda antara adat dan agama. Kaum Padri yang dengan gerakan permuniannya ingin menjadikan Sumatera Barat menjadi wilayah yang masyarakatnya bebas dari perilaku yang negatif dan berbau maksiat, sedangkan kaum adat yang berada di Sumatera Barat lebih menginginkan adanya keselarasan antara agama dan adat. Karena perbedaan itulah, kemudian timbul perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri dan kaum adat. Dari perlawanan tersebut, masuklah Belanda dalam perlawanan tersebut. Setelah Inggris keluar dari wilayah Sumatera Barat untuk membantu kaum adat melawan kaum Padri. Maksud Belanda tidak hanya untuk membantu melawan kaum Padri, namun juga ingin menguasai wilayah Sumatera Barat tersebut. Berbagai perlawanan pun dilakukan antara kaum Padri yang dipimpin oleh para tuanku-tuanku dengan Belanda. Semua pasukan dikerahkan, alat-alat perang digunakan, bahkan tidak sedikit yang gugur dalam perlawanan tersebut. Kemenangan dan kekalahan dialami oleh Belanda dan kaum Padri. Sampai pada akhirnya kaum
Mambonjol akhirnya ditangkap oleh Belanda dan diasingkan di Priangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir di Manado. Setelah itu, beliau wafat pada tahun 1864. Kekuasaan di Sumatera Barat akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga dengan dibuatnya video ini, kita bisa mengetahui bagaimana susahnya pejuang Indonesia zaman dahulu merebut NKRI, dari bertaruh harta maupun nyawa. Janganlah melupakan jasa pahlawan yang telah gugur dalam membela Indonesia, dan semoga kita bisa mengambil nilai-nilai luhur dari mereka. Selanjutnya, ada materi kedua yang akan kelompok kami jelaskan, yaitu materi tentang perlawanan Sisingamangaraja. Sisingamangaraja 12 dengan nama lengkap Patuan Bosar Sinambela Ginoar Ompu Pulo Batu yang lahir pada tanggal 18 Februari 1845 dan wafat pada tanggal 17 Juni 1907 adalah seorang raja di negeri Toba dan pejuang yang berperang melawan Belanda. Ia diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 November 1961. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 590 atau 1961. Sisingamangaraja adalah keturunan seorang pejabat yang ditunjuk oleh Raja Pagaruyung yang sangat berkuasa ketika itu, yang datang berkeliling Sumatera Utara untuk menempatkan pejabat-pejabatnya. Raffles menulis bahwa para pemimpin Batak menjelaskan kepadanya mengenai Sisingamangaraja yang merupakan keturunan Minangkabau dan bahwa di Silindung terdapat sebuah arca batu berbentuk manusia sangat kuno yang diduga dibawa dari Pagaruyung. Sampai abad ke-20, Sisingamangaraja masih mengirimkan upeti secara teratur kepada pemimpin Minangkabau melalui perantara Tuanku Barus yang bertugas menyampaikan kepada pemimpin Pagaruyung. Sisingamangaraja 12, nama kecilnya adalah Patuan Besar yang kemudian digelari dengan Ompu Pulo Baru. Ia juga dikenal dengan Patuan Bosar Ompu Pulo Batu, naik tahta pada tahun 1876, menggantikan ayahnya Sisingamangaraja 11 yang bernama Ompu Soha Huaon. Selain itu juga disebut sebagai Raja Imam. Penobatan Sisingamangaraja 12 sebagai Maharaja di negeri Toba bersamaan dengan dimulainya Open Door Policy atau politik pintu terbuka Belanda dalam mengamankan pintu asing yang beroperasi di Hindia Belanda dan yang tidak mau mendatangi Korte Perklaring atau perjanjian pendek di Sumatera, terutama di Kesultanan Aceh dan Toba, di mana kerajaan ini membuka hubungan dagang dengan negara-negara Eropa lainnya. Divisi lain Belanda sendiri berusaha menamakan monopoli atas kerajaan tersebut. Politik yang berbeda ini mendorong situasi selanjutnya untuk melahirkan Perang Tapanuli yang berkepanjangan hingga puluhan tahun. 1837, kolonialis Belanda memadamkan Perang Padri dan melapangkan jalan bagi pemerintah kolonialo di Minangkabau dan Tapanuli Selatan. Minangkabau jatuh ke tangan Belanda menyusul daerah Natal, Mandiling, Barum, Padang Bolak, Angkola, Siprok, Pantai Barus, dan kawasan Sibolga. Pada tahun 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan tentaranya mendarat di pantai-pantai Aceh. Saat itu, tanah Batak, di mana Raja Sisingamangaraja 12 berkuasa, masih belum dijajah Belanda. Tetapi 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1876, Belanda mengumumkan Regeringsbesluit tahun 1876 yang menyatakan daerah Silindung, Tarutung dan sekitarnya dimasukkan kepada kekuasaan Belanda dan harus tunduk kepada residen Belanda di Sibolga. Suasana di tanah Batak bagian utara menjadi panas. Karena itu, sejak tahun 1837, tanah Batak terpecah belah menjadi 2 bagian, yaitu daerah-daerah yang telah direbut Belanda menjadi daerah gubernemen yang disebut Residenti Tapanuli dan Onderhoorgriksheden,
dengan seorang residen berkedudukan di Sibolga yang secara administratif tunduk kepada gubernur di Padang. Sedangkan bagian tanah Batak lainnya yaitu daerah Silindung, Pahae, Habinsaran, Dairi, Humbang, Toba, Samosir belum berhasil dikuasai oleh Belanda dan tetap diakui Belanda sebagai tanah Batak yang merdeka atau De Onafhankelijke Batak Landen. Beberapa tokoh yang terlibat dalam perlawanan rakyat Batak. Yang pertama ada Sisingamangaraja 12 atau Oput Pulbatu. Yang kedua ada Kapten Secholtes. Yang ketiga ada F.J. Engel. Yang keempat ada Noam Mason. Yang kelima ada Kapten Christoffel. Yang keenam ada Patuan Nagari, Patuan Anggi, Lapian. 1876, wilayah Silindung menjadi kekuasaan Belanda. 8 Januari 1878, perlawanan Batak dimulai. Ke-1 menyerang istana dan markas besar Singamangaraja 12. Kota Balik berhasil menghadang Belanda. Yang kedua, Belanda menyerang kawasan Balige untuk merebut sumber makanan. 1882, daerah Balig direbut dan dikuasai Belanda. 1883, Belanda mengarahkan pasukan tentara bersama barisan penembak meriam untuk menyerang Sisingamangaraja 12. 12 Agustus 1883, Bakara direbut oleh Belanda dan Sisingamangaraja 12 mengundurkan diri ke Dairi bersama keluarganya, pasukannya dan panglimanya. 17 Juni 1907, Sisingamangaraja 12 gugur bersama 2 putranya serta putrinya ditembak di desa Sionom Hudon. Gugurnya Sisingamangaraja 12 menandakan jatuhnya tanah Batak ke tangan Belanda. Hal ini menjadi akhir dari perang perlawanan rakyat Batak terhadap Belanda. Dampak perlawanan Sisingamangaraja 12 terhadap Belanda memberikan dampak signifikan dalam memperkuat semangat perlawanan nasional, terutama di kalangan masyarakat Batak. Meskipun gagal, ia menjadi simbol perjuangan kemerdekaan dan identitas Batak. Perlawanan ini juga mengubah struktur sosial dan politik di wilayah Batak dengan Belanda menerapkan sistem pemerintahan yang lebih terpusat. Secara keseluruhan, perlawanan ini turut menginspirasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kesimpulan dari perlawanan Sisingamangaraja 12 adalah berhasil mempertahankan adat dan tanah Batak dari penjajahan Belanda. Sisingamangaraja 12 adalah seorang raja di negeri Toba yang memimpin perang Batak dari tahun 1878 hingga tahun 1907. Nah, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan tentang materi Perang Padri dan juga perlawanan Sisingamangaraja terhadap Belanda. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga materi yang kami jelaskan bisa dipahami dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya.